Salam olahraga, pemirsa semuanya yang ada di seluruh tanah air, pecinta sepak bola, Timnas Indonesia dari Sabang hingga Merauke dan seluruh supporter, pendukung, pecinta timnas dan semua yang mencintai pemain-pemain nasional yang berada di bawah naungan PSSI. Tentu saja pagi hari ini kita akan memberikan informasi yang menarik dan membahagiakan buat kita. Semalam, timnas Indonesia telah mengalahkan Thailand dalam suasana yang cukup tegang. Sebenarnya kita menguasai pertandingan hingga 90 menit uh, babak pertama dan babak kedua. Tetapi di menit ke sekitar 60-an itu Thailand mampu menciptakan peluang lewat penyerang nomor 9 Yot Sakon. Kemudian beruntungnya di akhir babak kedua kita bisa menyamakan di 82. Menit 82 tinggal sebentar lagi selesai. Sebuah tendangan Raihan Hanan dari corner kick mampu dilepaskan seorang striker yang cukup bagus ya, Jens Raven, dan totalnya dia sekarang ada 7 gol selama kompetisi AFF U23. Dan ini hasil ini membuat Gerald Van den Beek bisa bernafas itu karena kalau dia kalah dengan Thailand pasti akan dikaji ulang kontraknya apakah diputus atau masih lanjut. Tentu saja ini membuat bahagia ya seorang pelatih Gerald Van den Beek karena ya tanpa seorang Arkan Fikri dan juga Tony Firmansyah yang bermain di tengah, di gelandang, bahkan di babak kedua itu kurang 15 menit babak akhir kedua itu kita dimasukkan Ferrari juga, kemudian Brandon Shannon menjadi gelandang. Itu Gerald Van den Beek. Saya tahu apa yang dia maksudkan. Mungkin dia mencoba untuk bertahan hingga detik-detik dua kali tambahan selesai dia berharap penalti. Karena melihat juga stamina yang terkuras dari pemain-pemain kita semuanya itu terlihat nampak jelas di tambahan 2 kali 15 menit ya. Eh, di babak kedua tambahan 15 menit itu pemain-pemain Thailand mengurung kita. Mereka punya fisik yang bagus ya. Selama 90 menit babak pertama dan kedua mereka tidak pernah mendapatkan sama sekali peluang time ke Indonesia hanya 3 kalau enggak 4 sedangkan kita di atas 9. Itu pertandingan di 90 menit. Jadi Indonesia cukup bagus ya secara passing, possession itu bagus, possessionnya aja kita 72, passingnya itu 89%. Jadi kita akan ulas bagaimana pertandingan 90 menit babak pertama. Saya akan meninggalkan di babak tambahan dan juga penalti itu bonus lah. Kalau karena kita menang dengan bonus ya itu keberuntungan dari Gerald Van den Beek. Kita akan mengamati, mencermati. Dari menit pertama hingga menit terakhir di menit 90 saya mencermati ada beberapa pemain yang belum nyantol dengan apa yang sudah. Tentu saja dalam skema pelatih itu kamu begini ya gini begini ya kan begitu pasti itu sudah skemanya udah dijelaskan mainnya kamu begini. Ada satu pemain yang membuat selalu kesalahan, Dion. Ya, Dion itu yang dia berada di kiri ya, dia di sisi tengah, tapi menempati di sisi kiri. Banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik itu babak pertama, bahkan babak kedua, gol yang dilesakkan Yot Sakon nomor 9-nya atau strikernya dari Thailand itu kan gara-gara dia salah umpan ya kan udah berkali-kali itu kita penonton nobar aja
teriak-teriak itu nggak mau ganti-ganti kenapa? Dion ya. Kemudian saya acungi jempol sama Kadek Arel. Ini anak nih luar biasa. Staminanya terjaga bahkan tidak hanya 90 menit. Tambahan 2 kali 15 menit hingga babak penalti. Ini anak keren. Sama Ryan Hanan. Ya, dua anak ya yang punya stamina luar biasa menurut saya sih, menurut saya. Bagaimana menurut Anda pasti sama juga. Kita sama-sama melihat dua anak ini ya, Kadek Arel dan juga Rayhan Hanan. Buset, nih anak gak punya lelah ya. Oke, saya akan mencermati pemain-pemain yang mungkin banyak melakukan kesalahan. Ada Dion, kemudian juga pemain Persib siapa nih? Robbie Darwis nggak bermain seperti biasanya ya, banyak umpan-umpan salah tuh yang dilakukan oleh Robbie Darwis. Dia selalu umpan lob ya, dan itu pasti gagal di mana karena jaraknya terlalu jauh. Itu siapa sih? Robbie Darwis ya. Dion, Robbie Darwis, tapi tidak membuat kesalahan yang fatal seperti yang dilakukan Dion. Ya, kesalahan passingnya bukan dia mengumpan ke musuh, tapi dia salah umpan begitu ya. Ketika dia memberikan intercept ke depan. Dan juga catatan buat siapa nih? Lagi selain Dion, kemudian Robbie Darwis, saya catat beberapa kali ada juga pemain juga Ferrari itu ya masuk di babak kedua sih. Ferrari itu dua kali kesalahan itu bahaya tuh blunder tuh. Dan juga kipernya Adriansa itu juga blunder dua kali. Aduh, pusing aku. Iya, memang nampak jelas ya shot passing yang dilesakkan oleh atau dimainkan oleh pemain U23 ini lambat. Lebih banyak bola itu mengalir ke kaki Kadek Arel, Kakang Rudianto, Ahmad Maulana, atau juga di Frankie Misa. Teman-teman mungkin bisa mengamati dengan cermat di sini ya. Itu bola itu di sana terus. Bagaimana dia yang di tengah nggak bisa ngapa-ngapain, bos? Kita kalah di tengah ya. Tengahnya nggak kalah, maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain di tengah. Kemudian ya, mereka lambat ketika ingin memancing Thailand yang mereka juga standby terus, bagaimana mereka melakukan counter attack aja, ya. Sama ketika kita dilatih STY, itu kan kita counter attack juga, kan begitu. Mereka disiplin menjaga di belakang jangan sampai membuka ruang terlalu lebar sehingga pemain-pemain Indonesia bisa dengan mudah menyerang di sektor pertahanan mereka. Jadi ya memang ini kekurangan dari Gerald Van Henberg adalah ketika kita nggak punya Arkan Fikri walaupun dia ada di bench cadangan dan juga siapa Tony Firmansyah ini anak dua anak ini mudah-mudahan di final lawan Vietnam dua anak ini bisa sembuh deh ya. Kita doain semuanya ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa sembuh tuh anak sehingga bisa kembali ke lini tengah Tony Firmansyah sebagai jangkar, kemudian playmaker Arhan Fikri, karena satu lagi cakep nih anak nih, dia tahu kapan membuang bola, kapan mengumpan ke sayap kiri kanan, kapan harus intercept ke Jan Schraven, dan satu lagi gol Jan Schraven menyelamatkan muka kita semuanya, juga muka Gerald Van Henberg. Ini penyerang klasik kan, jadi yang perlu diketahui nih anak-anak U23, penyerang klasik, coba kamu berikan umpan passing bukan shot, tapi harusnya kamu angkat tuh bola dari kanan atau kiri. Sama penyerang klasik seperti James Raven, ya pokoknya gol ya. Kalau ada 5 peluang, kemungkinan jadinya gol ya 2-3 gitu. Udah terbukti kan? Itu yang diinginkan James Raven, yaitu bola-bola yang gol yang diciptakan oleh timnas Indonesia pada saat tadi malam mengalahkan Thailand gitu kan.
kita akhirnya skornya imbang 1-1. Kemudian di pertambahan babak 2 kali 15 menit saya sudah tidak berharap apa-apa ya, karena anak-anak udah capek. Cuman ada Buffon, itu keren tuh. Buffon bisa menyelamatkan beberapa kali. Ada peluang yang Ferrari waktu itu dia blunder sehingga serangan udah bahaya banget deh itu. Untung ada Buffon Alvarisi yang bisa menggantikan peran Ahmad Maulana. Ya, gitu deh. Timnas Indonesia akhirnya menang dan welcome to final. Selamat buat Gerald Van der Berg yang bisa bernafas lega, dia bisa final dan membawa Indonesia juara AFF saat menghadapi Vietnam. Demikian yang bisa kita informasikan. James Raven, bersiaplah Anda. Salam olahraga. Bye-bye.